jurusan manajemen bisnis Islam biaya usia serempak. Monggo silakan. Apa yang saya bisa bantu? Minta izin untuk bertanya informasi tentang desain kayak seputar penghasilan, pendidikan dan lain-lainnya. Monggo. 2 jam ya? Sampai 2 jam? Tidak, Oh, enggak. bentar aja. Kan mau bertanya Pak, kalau untuk desain itu rata-rata sumber penghasilannya itu apa sih Pak? Warga atau pemerintah? Warga. Kalau warga itu di sektor UMKM, kemudian ada yang dari pabrik, PNS, wira swasta, dagang, itu sama. Terus selanjutnya itu untuk kondisi desa berapa tahun terakhir ini tuh apa sih yang sering terjadi gitu Pak? Untuk kondisi desa. Kondisi ekonomi desa. Berapa tahun terakhir? Ya kemarin kan kita kan ada bencana COVID. Iya. Nah itu kan ekonomi kan stagnan. Ya alhamdulillah ini sudah kembali lagi, menggeliat lagi. Masyarakat juga mendapatkan kemapanan lagi untuk sektor pendapatan. Apa tentang utama yang dihadapi dalam mengembangkan perekonomian desa? Itu tantangan yang dihadapi itu dalam kan ada perekonomian, nah yang dihadapi dalam layanan itu apa Pak? Tantangannya? Ya terutama ini mindset dari pelaku UMKM kan
pelaku UMKM itu ketika mau kita angkat derajatnya, kualifikasi baik sama produk itu kan harus memenuhi standar. Misalkan ada izin PIRT, ada sertifikasi halal. Nah itu mindset mereka itu kemudian tidak serta-merta bisa mengikuti persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi itu dalam rangka apa namanya itu persaingan. Kita kan sebetulnya mau mengangkat derajat mereka lewat BUMDes. Kita sudah punya BUMDes, kita sudah punya marketplace UMKM itu. Jadi selama ini pemberdayaannya ya baru di level desa. Bahkan kalau ada rapat suguhan itu bersumber dari UMKM. Untuk kemudian total apa ya semacam bertarung ya sama misalkan ada yang jualan di mana Kermanda itu pinggir trotoar itu mana nah tadi kan tahu maunya kan kita tarik untuk di toko masuk di katris perkantoran itu kan makanan itu kan harus memenuhi standar tanpa standar misalkan harus punya PIRT punya izin halal. Untuk mengajukan PIRT itu persyaratannya kan berlaku, misalkan lantainya bersih, alat-alat masaknya misalkan semacam pancinya harus bersih, airnya juga harus memenuhi air sesuai sertifikasi kesehatan. Mereka umpamanya ada kulit gosong harus yang putih juga saja mau maju. Kalau kita mensupport, kita juga memfasilitasi, tapi kalau konsep mereka seperti itu lah ini dapat ya sudah kan gitu kan akhirnya nggak punya daya saing. Paham ya? Ya bang, ini sebetulnya misalnya untuk pendidikan untuk masyarakat ekonomi itu apa sih bang? Perannya dalam perekonomian dalam pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan. Bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti itu? Pendidikan warga dan pendidikan Lembaga pendidikan yang ada di desa Karanganyar. Nah, yang ada itu kan peran pendidikannya kan pondok, kemudian hubungannya gitu maksudnya. Iya. Iya. Ya kalau pendidikan misalkan ada pondok, yang banyak dikerahkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan. Itu paling ada efek layarnya dari misalkan masyarakat sekitar itu ya untuk berusaha misalkan untuk kemudian membuat lapangan di dari sektor kos, kemudian ada apa namanya foundry, mungkin itu dampaknya. Adanya lembaga pendidikan itu kalau peserta didiknya kan rata-rata bukan orang Rambang Iya. dari seluruh Indonesia. Peran itu yang lembaganya dampaknya kepada masyarakat gimana? Ya dalam tempat ekonomi bisa berusaha jualan jus. Ini pertanyaan terakhir Pak, mau bertanya apa sih harapan Bapak dalam perekonomian di desa Granding ini untuk masa depan? Ya bisa menopang dari sisi perekonomian, bisa menopang yang pertama kesejahteraan warga, kemudian juga menjadikan BUMDes ini sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak apa namanya kontribusi perekonomian yang memberikan dampak kepada pendapatan desa, di samping juga peningkatan UMKM masyarakat
mahasiswa